Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat, jumpa kembali bersama saya Bang Eljon. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Apa kabarnya sahabatku sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya untuk tetap istiqomah di jalannya yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu. Mari sejenak kita renungkan tentang waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Namun, sebelum kita lanjutkan, mohon kesediaannya untuk mensupport channel kita dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share agar channel kita semakin berkembang dan kita semakin semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Salah satu aset manusia yang paling berharga adalah waktu. Kita semua diberikan waktu yang sama oleh Allah, yaitu 24 jam. Bukankah tidak ada manusia yang diberikan waktu 24 jam setengah atau 23 jam? Semua manusia diberikan waktu yang sama. Namun, bagaimana kita memanfaatkan waktu? Itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Ada orang yang dengan 24 jam dapat menjadi orang sukses. Tapi, ada pula orang yang dengan waktu yang sama hanya menjadi pecundang. Ada orang yang dengan 24 jam dapat mengurus perusahaan besar, bahkan negara. Tapi ada pula orang yang dengan waktu yang sama mengurus diri sendiri saja tidak karuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr telah mengingatkan kita betapa waktu itu sangat penting dan mahal harganya. Pada ayat pertama surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan nama waktu menggunakan huruf qasam, yaitu huruf sumpah, waw. Kemudian pada ayat kedua, Allah menggunakan lafal innal insana, yang merupakan taukid, penegasan. Tidak cukup sampai di sini. Di akhir ayat kedua, Allah juga menggunakan lam taukid, la fi khus. Rangkaian huruf qasam dan taukid pada surat Al-Asr menunjukkan bahwa betapa waktu teramat penting dan berharga. Karena itu, amat merugilah orang-orang yang gemar menyia-nyiakan waktu. Sebaliknya, beruntunglah orang-orang yang beriman yang menggunakan waktunya untuk beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Salah satu bentuk menyia-nyiakan waktu adalah bermalas-malasan. Orang yang malas akan cenderung menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat sama sekali, seperti begadang, mengobrol yang tidak karuan ngalor ngidul sampai berjam-jam, nongkrong-nongkrong, kongko di kafe, mall, dan sebagainya. Orang yang paling merugi adalah orang yang diberikan modal, tapi modal itu dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat sampai habis dan akhirnya bangkrut.
Waktu laksana modal atau aset bagi kita. Orang yang gemar menyia-nyiakan waktu hakikatnya sama dengan menghambur-hamburkan modalnya. Sehingga ketika modalnya habis, yaitu saat ajal datang menjemput, ia menjadi orang yang bangkrut karena tidak memiliki tabungan amal soleh yang cukup untuk bekal di kehidupan akhir. Sebaliknya, orang yang benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik untuk beramal soleh, hakikatnya sama dengan mempergunakan modal yang diberikan kepadanya dengan baik. Sehingga ia menjadi orang yang beruntung. Ketika ajal datang menjemput, ia telah memiliki tabungan amal soleh yang memadai sebagai bekal menuju kehidupan akhir. Dalam konteks inilah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, "Waktu laksana pedang. Jika kamu tidak dapat menggunakannya, maka dapat memenggalmu." Waktu ibarat air yang mengalir, tidak mungkin akan kembali lagi. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin dapat kita putar kembali. Waktu yang kita miliki adalah hari ini, karena waktu kemarin tak bisa diputar lagi, dan waktu esok belum tentu kita masih diberi kesempatan untuk melihat matahari pagi tadi. Karena itu, mestinya kita mempergunakan waktu yang kita miliki untuk beramal soleh dan menebar manfaat sebanyak mungkin. Ada sebuah cerita menarik yang dapat kita ambil pelajaran berikut ini. Ceritanya, di suatu kampung ada seorang pemuda yang suka bermalas-malasan. Suatu sore ia berjumpa dengan seorang nelayan yang membawa ikan-ikan hasil tangkapannya dalam keranjang. Pemuda itu berkata, andai saja memiliki ikan sebanyak itu, tentu hidup saya tidak akan seperti ini lagi. Hidup saya akan berubah menjadi lebih baik, karena saya bisa menjual ikan-ikan tersebut dan uangnya akan saya belikan pakaian dan makanan. Suatu ketika, seorang nelayan meminta tolong kepada pemuda itu untuk menjaga tali pancingannya. "Anak muda, saya harus pergi sebentar ke ujung jalan itu. Ada sesuatu yang harus saya lakukan. Maukah kamu menolong saya untuk menjaga tali pancing ini? Tentu saja akan memberikan sejumlah ikan hasil pancingannya kepadamu sebagai imbalannya," kata nelayan tadi. Dengan senang hati pemuda miskin itu menerima tawaran tersebut. Tidak lama kemudian ikan mulai menggigit tali pancing yang dipegangnya. Ia sangat senang. Tanpa terasa, selama hampir 2 jam itu, ia telah mendapatkan lebih dari 10 ekor ikan. Ia tersenyum lebar dan tampak begitu menikmati pekerjaannya. Setelah sang nelayan kembali, pemuda miskin itu menyerahkan tali pancingnya bersama ikan dalam keranjang. "Anak muda, ambillah semua ikan itu. Kamu berhak memperolehnya karena telah bekerja," kata sang nelayan sembari menyerahkan keranjang berisi ikan-ikan tersebut. Pemuda miskin itu menerimanya dengan senang hati. Ketika pemuda miskin itu hendak beranjak pergi, sang nelayan berujar, "Anak muda, kamu masih sangat muda. Energimu masih sangat banyak dan kamu tampak sehat bugar. Aku ingin memberikan sedikit nasihat bagimu. Jangan pernah menghabiskan waktumu untuk berhayal dan berharap akan mendapatkan sesuatu tanpa bekerja. Sibukkanlah dirimu, lemparkan kail yang kamu miliki, dan wujudkan impianmu." Pemuda miskin itu hanya bisa terdiam dan menyadari kekeliruannya selama ini. Cerita tentang pemuda di atas seolah hendak menyindir kita semua. Bagaimana tidak, kita terlalu sering menghabiskan waktu dan energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif. Mulai dari sekedar tidur berlama-lama,
melamun, hingga berjalan-jalan tanpa tujuan yang pasti. Sebagian orang barangkali menyadari kesia-siaan tersebut, namun tampaknya sebagian besar sama sekali tidak menyadarinya. Ada sebuah puisi berjudul Pentingnya Waktu yang begitu menggugah. Berikut kutipannya. Untuk mengetahui nilai 1 tahun, tanyakanlah kepada siswa yang gagal ujian akhir. Untuk mengetahui nilai 1 bulan, tanyakanlah kepada seorang ibu yang melahirkan bayi prematur. Untuk mengetahui nilai 1 minggu, tanyakanlah kepada seorang editor surat kabar mingguan. Untuk mengetahui nilai 1 jam, tanyakanlah kepada sepasang kekasih yang menanti untuk bertemu. Untuk mengetahui nilai 1 menit, tanyakanlah kepada seorang yang baru saja ketinggalan bis, kereta, atau pesawat. Untuk mengetahui nilai 1 detik, tanyakanlah kepada seorang yang selamat dari kecelakaan. Untuk mengetahui nilai 1 milidetik, tanyakanlah kepada seorang yang meraih medali perak di Olimpiade. Waktu adalah aset yang teramat berharga. Seinci waktu adalah seinci emas, tetapi kita tidak dapat membeli seinci waktu dengan seinci emas. Jadi, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya, karena waktu yang telah lewat tidak akan pernah kembali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.